Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rui Tama dengan NIM 1632438. Perkenalkan, nama saya Abraham Benur Silmorang dengan NIM 163244190 dari Perkenalkan, nama saya Sira Kalista, NIM 163242268 dari kelas 18 kelompok 14. Kami dari kelompok 14 mengangkat judul upaya pencegahan pencurian kendaraan bermotor di kawasan pendidikan Jatinangor. Kendaraan bermotor akhir-akhir ini marak terjadi bagi masyarakat kawasan pendidikan Jatinangor, khususnya mahasiswa-mahasiswa yang berkuliah di sekitar kawasan pendidikan Jatinangor. Hal inilah yang menggerakkan kami untuk mengangkat topik upaya pencegahan pencurian kendaraan bermotor di kawasan pendidikan Jatinangor sebagai cara upaya untuk membantu meminimalisir kasus pencurian kendaraan bermotor serta mensosialisasikan penyuluhan hukum terkait pencurian kendaraan bermotor. Tujuan kegiatan atau program proyek yang akan dilaksanakan yakni pertama, untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat di sekitar kawasan pendidikan Jatinangor, khususnya untuk para mahasiswa ITB Jatinangor akan pentingnya kesadaran hukum atas pencurian kendaraan bermotor sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat kawasan pendidikan Jatinangor agar senantiasa menjaga dan mengamankan kendaraan bermotornya sebelum hendak ditinggalkan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Dan yang terakhir, untuk memberikan informasi lebih tata cara penanganan kasus pencurian kendaraan bermotor sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. pencurian melanggar sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pencurian dianggap melanggar sila kedua Pancasila karena pencuri berarti mengambil hak orang lain dan membuat orang merasa tidak adil karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama. Kami berharap dengan diadakannya penyuluhan hukum tentang pencurian, baik melalui video ini ataupun poster yang kami buat, maka diharapkan kasus pencurian kendaraan bermotor semakin berkurang, sehingga terciptalah kedamaian, keamanan, dan ketentraman bagi masyarakat, sehingga sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, itu benar-benar terwujud di tengah-tengah masyarakat. Bertambah banyaknya kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor telah terjadi di berbagai daerah, salah satunya di Kecamatan Jatinangor. Jatinangor ini sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Jatinangor telah lama terkenal sebagai kawasan pendidikan karena terdapat 4 kampus ternama yang mengerubungi kawasan ini, yakni ITB, Unpad, IPDN, dan IKOPIN. Lonjakan kasus pencurian bermotor ini telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan, mengancam stabilitas dan kesejahteraan masyarakat, terutama para mahasiswa yang berperan penting dalam kehidupan sosial di wilayah tersebut. Yang kita tahu bahwa mahasiswa sebagai tulang punggung dinamika sosial, khususnya di kawasan Jatinangor, telah merasakan getaran yang mengganggu akibat mobilitas yang tinggi dan keterbatasan tempat parkir yang aman. Juga minimnya pengawasan di beberapa titik di Jatinangor menjadikan mereka mahasiswa sebagai sasaran empuk bagi para pencuri kendaraan bermotor. Sebuah mini survei yang telah dilakukan mengungkapkan bahwa ada fakta yang menakutkan, yakni terkait tingkat keamanan di Jatinangor sangatlah minim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum tentang pencurian. Pencurian dalam pasal 362 KUHP itu adalah tindakan mengambil barang milik orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Pencurian terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah pencurian biasa, yang diatur dalam pasal 362 KUHP dan hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun. Lalu ada pencurian dengan pemberatan, yang diatur dalam pasal 363 KUHP dan hukuman pidana penjara paling lama 7 tahun. Lalu ada pencurian ringan, yang diatur dalam pasal 364 KUHP dengan hukuman pidana penjara paling lama 3 bulan. Lalu ada pencurian dengan kekerasan, ini diatur dalam pasal 365 KUHP dengan hukuman pidana penjara paling lama 9 tahun.
Lalu ada pencurian dalam keluarga, ini diatur dalam pasal 367 KUHP. Lalu untuk proses hukum bagi korban pencurian, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Setelah laporan diterima, polisi akan melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengumpulkan bukti dan menemukan pelaku. Jika bukti sudah cukup, kasus tersebut akan dilimpahkan kepada kejaksaan untuk proses penuntutan di pengadilan. Di pengadilan, hakim akan menentukan apakah pelaku tersebut bersalah atau tidak berdasarkan bukti yang ada. Dan jika terbukti bersalah, pelaku akan dijatuhi hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku. Berikut ini adalah upaya-upaya pencegahan yang bisa kita lakukan untuk mencegah pencurian kendaraan bermotor. Yang pertama adalah parkir di tempat yang aman dan juga mudah dilihat oleh orang lain, karena ini sangat akan membantu kita dalam mengawasi kendaraan milik kita sendiri. Yang kedua adalah melakukan kunci motornya, dikunci setelah digunakan. Contohnya adalah kunci stang, karena kunci stang ini sangat membantu untuk mencegah agar motor kita tidak bisa dibobol oleh orang lain. Dan yang terakhir adalah mungkin menambahkan kunci ganda terhadap motor kita, seperti digembok di rodanya, karena itu sangat amat membantu untuk mencegah, dan orang lain tidak sangat, kalau ada orang jahat gitu mau mencuri kendaraan kita, itu sangat sulit jika kita punya kunci ganda gitu. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Begitulah kesimpulan dari video ini. Pencurian kendaraan bermotor memang tidak dapat diprediksi, akan tetapi bisa dicegah. Kesadaran ini perlu ditanamkan kepada diri sendiri dan juga orang lain. Kelompok 14 berkomitmen untuk membantu masyarakat sekitar kawasan pendidikan Jatinangor, khususnya mahasiswa baru Institut Teknologi Bandung, Kampus Jatinangor, untuk mensosialisasikan mulai dari pentingnya mengamankan kendaraan milik pribadi hingga penyuluhan hukum pencurian kendaraan bermotor. Sekianlah video dari kami, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.